Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment dan ini kita lagi akan bahas tentang pahlawan tanpa tanda jasa alias guru ya, yang belakangan ini ramai gitu ya, viral. Dua orang guru di daerah Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang dipecat dengan tidak hormat. Nah, kemudian mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo untuk mengembalikan lagi, merehabilitasi lagi namanya dan bekerja lagi sebagai guru. Masih bersama saya Andri Susanto dan juga Mas Gaib Maruto Sigit. Dan kita banyak bahas nih tentang guru. Duduk perkaranya seperti apa sih ini Mas Gaib? Ini terkait soal mereka membantu guru honorer kan sebenarnya yang tidak mendapatkan gaji dengan meminta orang tua murid untuk udunan atau patungan Rp20.000 saja loh padahal. Per masing-masing orang tua murid gitu ya untuk membayar gaji guru honorer yang tidak dibayar. Ya, terus kemudian ini diprotes dan kemudian dianggap melanggar prosedur dan kemudian akhirnya sampai pada vonis ya, dipecat dan juga sempat dipenjara. Ya, terkait soal kasus ini. Dan kemudian Presiden Prabowo kemarin baru merehabilitasi mereka, mengembalikan mereka dan sekarang kembali lagi menjalankan profesinya yang mulia sebagai seorang guru. Oh, belum tentu. Oh, belum. Belum Sampai ke situ. Dipecat. Oh, udah dipecat. Harus diambil lagi ya? Diambil lagi. Baru rehabilitasi berarti. Ya. Oke. Jadi ini memang ironi yang langsung menampar wajah pemerintah sebenarnya. Gitu. Jadi guru yang membantu guru lain karena 10 bulan guru honorer tidak digaji, yang harus dilaporin itu adalah mereka yang nggak menggaji itu sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Kenapa inisiatif guru untuk mengumpulkan uang disetujui komite sekolah dan orang tua murid juga sukarela, justru malah dilaporkan oleh LSM, abal-abal yang nggak jelas itu, yang kita pengen tahu LSM-nya siapa. Ini kan kejadian tahun 2018 sebenarnya. Iya. Kemudian ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan sebenarnya mereka menang loh di pengadilan pertama. Kemudian banding, kemudian oleh Mahkamah Agung ternyata dikalahin. Jadilah inkrah langsung dipecat, padahal 8 bulan lagi mereka akan pensiun. Ini ironi yang di tengah kita sedang berusaha untuk membangun sumber daya manusia. Kita punya APBN, APBD untuk guru 20%. Ternyata ada guru honorer yang digaji 10 bulan. Artinya, kenapa bisa begini? Apakah penyaluran APBN ke daerah itu tidak nyampe? Betul. Apakah APBD Luwu Utara itu udah habis buat bikin sesuatu yang nggak jelas? Ini mesti jelas nih. Apa ditilep dananya? Iya, bupatinya, kepala dinas pendidikannya, itu mesti clear. Kenapa ada guru 10 bulan tidak digaji, guru honorer? Gitu. Dan sementara ada guru dengan orang tua murid yang ingin membantu malah dipenjarakan. Ini ironi banget nih. Bayangin, Dri, kalau ini tidak viral, maka kezoliman itu terjadi tanpa diketahui oleh pemerintah pusat maupun kita sebagai media. Ini kan ngeri sebenarnya. Ngeri sekali. Lah, guru honorer ya, jangan ya gini lah. Kita berpikir logis ya. Maksudnya buruh lah gitu ya, hitung. Ya, mereka bekerja dengan UMR misalnya, itu aja masih menuntut untuk kenaikan upah, ya kan? Karena apa? Karena himpitan kehidupan dan juga ekonomi yang semakin membutuhkan uang yang lebih lah, gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya guru, ini honorer nggak dibayar 1 bulan, itu kan berat ya? Iya. Nah, ini 10 bulan. Nah, dengan 10 bulan dia masih ngajar, itu kan dedikasi sebenarnya. Dedikasi. Harusnya dia 2 bulan dia nggak dibayar, dia mau berhenti juga. Berhenti aja. Wajar aja. Dia mungkin kabarnya menurut informasi yang kita terima, guru ini tetap ngajar karena nggak tega. Kalau dia nggak ngajar, muridnya juga nggak ada gurunya. Akhirnya dia tetap ngajar dengan segala macam kekuatan yang dia miliki. Nah, sementara guru yang udah jadi PNS merasa kasihan gitu. Nggak tega, masa dia menikmati gaji tiap bulan, ada teman sejawatnya tidak terima gaji, akhirnya dia berinisiatif. Jangan sampai ada kesimpulan melakukan inisiatif kebaikan itu justru dianggap salah. Ini kan inisiatif kebaikan. Betul. Hukum itu bukan menegakkan
kita ini bukan menegakkan hukum, kita sedang menegakkan keadilan. Jadi keadilan itu yang diutamakan. Adil nggak? Ada seorang guru 10 bulan ngajar tidak digaji. Iya. Gitu. Adil nggak? Gitu. Jadi jaksa, penegak hukum itu juga harus cerdas, harus punya hati nurani. Kemana nurani kalian? Sampai ada guru 10 bulan nggak digaji, kemudian ada guru yang mau membantu, justru malah dikriminalisasi. Iya. Ini yang kita, semua orang yang mendengar dan menonton ini, itu di media sosial tuh kecewa berat. Gitu, kecewa berat. Mereka membayangkan, bayangin mereka udah di penjara, kasus 2018, dan mereka merasa lelah. Iya. Lelah, hina, karena dianggap penjahat. Iya. Tidak boleh ngajar, tidak terima gaji, coba bayangin. Mau pensiun pula. Mau pensiun pula gitu. Berarti kan nggak dapat pensiun tuh. Iya. Karena tidak hormat ya. Nah ini apa ya? Ini menjadi coreng wajah pendidikan di Indonesia gitu, di mana guru ya, artinya guru-guru honorer ini artinya mengajar memang berdasarkan karena hati nurani, bekerja memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri dia sendiri. Iya benar. Nah ini harusnya yang kita kasih penghargaan, mungkin bisa kita kasih gelar pahlawan. Iya, ini kayak gini nih. Yang kayak gini-gini yang harus kita apresiasi gitu. Jangan sampai itu tadi orang yang berinisiatif membuat kebaikan justru malah dianggap jadi penjahat. Ngaco bener ini. Ada video nggak soal ini? Coba kita putar dulu nih videonya nih. Dan diberhentikan dari status ASN. Meskipun pungutan dilakukan atas persetujuan dari komite sekolah, namun pungutan dilakukan sebesar Rp20.000 per orang tua siswa dan dana tersebut digunakan untuk menggaji 10 guru honorer yang tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Meskipun tidak ada unsur paksaan dan seluruh dana digunakan untuk operasional sekolah, namun keduanya tetap dijerat pasal penyalahgunaan wewenang. Kemudian rehabilitasi Presiden Prabowo Subianto menjadi titik balik atas vonis tersebut, sekaligus bentuk penghargaan terhadap niat baik dalam dunia pendidikan. Teman-teman media, barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SD, SMP, SMA yang dari Luwu Utara. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak. Jadi yang pertama-tama saya pribadi dan keluarga besar saya sampaikan setulus-tulusnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami, yang dimana selama 5 tahun ini kami rasakan diskriminasi baik itu dari aparat penegak hukum maupun dari birokrasi atasan kami yang seakan-akan tidak pernah peduli dengan kasus kami yang kami hadapi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada Partai Gerindra yang dimana menolong kami untuk hadir di Jakarta sini. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman media. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kami telah berjuang dari bawah, dari dasar sampai ke provinsi. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah
saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan ke depannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman itu selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Luar biasa ini, Pak Abdul Muiz, Pak Rasnal, Anda top. Top ya. Terharu kita dengerin loh. Iya. Jadi ketika dia direhabilitasi dan ditanya apa yang ingin diharapkan, dia tidak ngomongin dirinya loh. Iya. Misalkan, saya pengen kembali jadi PNS, saya pengen kembali jadi guru, saya pengen ini. Dia justru meminta jangan terulang lagi dengan guru-guru yang lain. Iya. Itu satu hal ya, dia minta jangan terulang lagi terjadi dengan guru-guru yang lain, karena selama ini mereka mengajar, mereka beraktivitas dengan rasa takut yang luar biasa. Takut dilaporin, takut dikriminalisasi, takut segala macam gitu. Nah, salah sedikit kriminalisasi. Kriminal, dilaporin. Dan kemudian di follow up sama polisi, kemudian masuk ke pengadilan, dihukum. Menurut saya guru ini harus dapat perlindungan profesi seperti wartawan. Iya, betul, setuju. Gitu. Kalau wartawan gini ya, ketika dia melakukan kegiatan jurnalistik, maka dia tidak boleh dikriminalisasi. Kecuali kalau wartawan itu menjadi maling, itu beda lain. Beda. Tapi ketika dia melakukan kegiatan jurnalistik, dia mencari berita, dia bersiaran dalam rangka tugas jurnalistik, dia tidak boleh dikriminalisasi. Dan dia hanya boleh dilaporkan ke Dewan Pers. Betul. Guru juga begitu harus Hendri. Guru itu profesi yang mulia, yang dia bekerja untuk kepentingan anak murid, kepentingan bangsa. Jadi dia tidak boleh dikriminalisasi selama itu pekerjaannya dalam bagian dari dia mengajar dan terjadi di sekolah. Kalau guru menipu ya pasti dilaporkan ke penjara. Tapi kalau dia dalam rangka untuk tugas mencerdaskan bangsa, menjalankan profesinya ya. Dia nggak boleh dikriminalisasi. Harus ada dewan guru sebenarnya. Kalau nggak begitu, bahaya nih kondisinya. Nggak, bahaya banget nih. Dan ini ya yang membuat miris itu adalah guru itu berjasa buat kita semua, gitu. Dan bagaimana kemudian ini kita lihat semua orang ada di sini. Saya, Mas Gaib ada di sini kan berkat guru. Iya benar. Iya kan? Tanpa adanya guru kita mungkin nggak jadi apa-apa gitu.